Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Latsar CPNS. Nama saya Yogi Kuncoro Adi, instansi asal kerja saya dari IAIN Salatiga. Saya Latsar Angkatan 11 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang etika publik. Adapun daftar yang akan saya bahas adalah etika, kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, aktualisasi etika ASN, dan kesimpulan. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas mengenai definisi etika. Definisi etika itu adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral berbeda dengan etika adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian definisi kode etik. Kode etik itu adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikutnya kita membahas tentang kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kode etik ASN yang berikutnya, yang keenam, adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kita membahas tentang nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Berikutnya, nilai-nilai yang keenam dari nilai dasar etika publik. Yang keenam adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang sembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10 adalah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Lebih lanjut, nomor 11 adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-13 adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Ke-14 adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya ada beberapa contoh tentang aktualisasi etika ASN. Di sini saya memberikan contoh ada hal yang baik atau ada hal yang buruk. Di sini tentang menggunakan mobil dinas. Beberapa sebenarnya tidak mempermasalahkan
asalkan ada konsekuensinya ketika menggunakan mobil dinas untuk mudik atau ke kampung halaman ketika hari raya. Contoh selanjutnya, aktualisasi etika berkaitan dengan presensi sidik jari, tepat waktu atau tidak tepat waktu. Namun di saat pandemi seperti ini mungkin bisa sidik jari berubah modenya menjadi smartphone masing-masing. Lebih lanjut, kaitannya dengan sikap pengunduran diri pejabat yang merasa gagal mungkin ya, karena melakukan kekeliruan seperti KKN. Lalu kemudian contoh penegak hukum itu harus jujur ya, penegak hukum itu harus jujur. Jaksa, hakim, polisi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, ada penerimaan P3K. Nah, kali ini kita sudah mulai beralih ke perekrutan CPNS, P3K yang bersih tanpa KKN. Kemudian kaitannya dengan dana bansos, ini juga harus dikawal dengan baik agar bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Karena mengingat COVID-19 adalah pandemi yang menyerang kita bersama, sehingga kita seharusnya adalah bahu-membahu. Saling gotong royong seperti itu ya. Jadi cukup demikian pembahasan materi tentang etika publik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.